Halo saudara, welcome again to my channel DNA.12 Education. Saudara, kali ini kita akan membahas topik matematika pada SMA, pertidaksamaan logaritma, bagian pertama. This video is presented by DNA.12 Education. Dari matematika SMA, pertidaksamaan logaritma, bagian pertama. Oke, saudara, apa sih syarat logaritma? Masih ingat syarat logaritma? Yuk kita lihat. Jika A log B sama dengan C, maka syaratnya adalah yang pertama, B wajib lebih besar 0. B lebih besar 0. Yang kedua, A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Saya ulangi, A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Sehingga B sama dengan A pangkat C. Jadi ingat syarat logaritma, A log B sama dengan C. Syarat yang pertama, B lebih besar dari 0. Syarat yang kedua, A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Ingat-ingat ya. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari topik pada pertidaksamaan logaritma. Bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan logaritma? Wah, sangat mudah ya. Pertidaksamaan logaritma bisa dituliskan A log B lebih besar C, A log B lebih besar sama dengan C, atau A log B kurang dari C atau lebih kecil C, A log B kurang sama dengan C. Jadi, itu disebut dengan pertidaksamaan logaritma. Jadi, bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan logaritma? Sangat mudah. Langkah yang pertama, selesaikan logaritmanya secara biasa. Samakan basis atau B sama dengan A pangkat C. Ya, samakan basis atau B sama dengan A pangkat C. Nanti kita akan temukan bentuk yang sederhananya. Setelah itu, gambar himpunan penyelesaiannya di garis bilangan. Jangan lupa ya, gambar himpunan penyelesaiannya di garis bilangan. Nah, kita katakan ini sebagai himpunan penyelesaian pertama. Nah, langkah yang kedua adalah penuhi syarat logaritma tersebut. Penuhi syarat logaritma tersebut. Jika A log B lebih besar C, ya seperti yang saya jelaskan tadi, syaratnya adalah B lebih besar 0. B lebih besar 0. Dan A lebih besar 0 dan A tidak boleh 1. Ini syarat wajib dipenuhi. Setelah dipenuhi, gambar himpunan penyelesaiannya di garis bilangan. Gambar himpunan penyelesaiannya di garis bilangan. Nah, kita sebut ini sebagai himpunan penyelesaian kedua. Terus, apa dong himpunan penyelesaian akhirnya? Ya, step 1, ini step 2. Nanti akan kamu temukan arsiran yang paling banyak. Itulah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma. Mudah bukan? Yuk, untuk memastikan kamu mengerti tentang bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, kita lihat soalnya. Contoh soal yang pertama. 6 log x kuadrat min x kurang dari 1. 6 log
dalam kurung X kuadrat min X kurang dari 1. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Oke, ini sangat mudah. Kita akan coba menyelesaikan soal ini. Ya, jangan lupa ada 2 langkah. Step yang pertama. Step yang pertama adalah menyamakan basisnya, ya. 6 log X kuadrat min X, tentunya kita jadikan 6 log 6. Berarti ya, 1 nama lain dari 6 log 6. Nah, ini kita bisa coret. Sehingga X kuadrat min X lebih kecil 6. Seperti biasa, kita pindahkan 6 ke kiri ya. Sehingga X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Apa yang kita lakukan? Betul, pemfaktoran. Ini C-nya min 6, perhatikan. Ya, C-nya min 6. Berarti plus min. Ya, faktor X kuadrat berarti X. Faktor dari 6 menghasilkan min 1. Ya, menghasilkan min 1. Berarti faktornya adalah berapa? Iya, betul. 3, 2. Betul ya? Sehingga kita akan dapatkan X tambah 2 sama dengan 0. Oh ya, jangan lupa ini dari 0 ya. Satu lagi, X min 3 sama dengan 0. Kita akan dapatkan pembuat nolnya minus 2. Dan di sini 3 ya. Seperti ini. Terus langkah selanjutnya apa? Seperti biasa, uji garis ya. Yuk kita uji garis. Iya. Nah, kita sudah mendapatkan uji garis. Karena ini lebih kecil, tidak mengandung sama dengan, berarti kosong aja. Di sini min 2. Di sini 3. Oke. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Uji 0 ya, uji titik. Nolnya ada di sini. Ya, dimasukin kemari. Ya. 0 tambah 2. 0 minus 3. Hasilnya min ya, dari minus. Berarti kita akan taruh di sini minus plus ya, plus min plus. Nah, karena diminta lebih kecil, perhatikan, karena diminta lebih kecil, nah ini ya, berarti kita harus mengambil daerah negatif, betul ya? Yuk kita ambil daerah negatifnya. Ini dia daerah negatifnya. Oke. Lalu kita arsir daerah negatifnya. Oke, nah itu dia himpunan penyelesaian yang pertama. Ya, jadi himpunan penyelesaian pertama adalah yang ini, jelas ya? Oke, step yang kedua. Step yang kedua adalah syarat, penuhi syaratnya. Ya, ingat syaratnya. 6 log
X kuadrat min X lebih kecil 1. Jangan lupa syarat A log B. Ya, lebih kecil C. Syaratnya adalah B lebih besar 0 dan A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh 1. Oke, ini dia syaratnya, jangan lupa ya. Ini dia syaratnya. Ya. Oke, nah sekarang kita gunakan syaratnya menyelesaikan soal ini. Oke. Berarti syarat yang pertama adalah X kuadrat minus X lebih besar 0. Ya, yang ini ya. Ini kan B-nya, betul ya? X kuadrat min X lebih besar 0. Lalu kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Pembuat nolnya adalah 0 dan 1, betul ya? Lalu kita uji garis. Oke, uji garis. Di sini kita taruh 0 dan di sini 1. Lalu kita uji titik berapa ya? Ini 0 udah kepake. Ya, uji aja 2, nggak apa-apa. Uji 2 ya. Masukin ke sini. Ya. 2 kuadrat minus 2. Hasilnya positif ya, positif 2. Berarti di sini positif, ini min, ini positif. Ya, jelas ya. Habis itu dia minta daerah mana ya? Daerah yang diminta adalah lebih besar. Oke, berarti diminta daerah positif, ya. Berarti diminta apa? Daerah positif ya. Berarti kita ambil daerah positif. Oke, jadi hasilnya yang ini dia. Ya, iya. Ya, ini daerah positif, betul ya. Oke, lalu kita arsir. Daerah positif. Oke, ya. Kita sebut ini sebagai himpunan penyelesaian kedua. Kita sebut sebagai himpunan penyelesaian kedua. Oke, masih ada syarat yang lain? Syarat yang lain adalah yang A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh 1. Nah, yang ini dia A-nya. Ya, ini A. 6 lebih besar 0. Betul. Dan 6 tidak boleh 1. Betul. Berarti konfirmasi. Ya, confirm. Nah, kalau terkonfirmasi tidak perlu diuji lagi pada garis bilangan. Ya, nah sekarang penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir. HP1 iris HP2. Ya, HP1 iris HP2. Yuk kita gambarkan. Ya. Kita tuliskan semua pembuat nolnya. Ya. Ini min 2, 3, 0, 1. Berarti urutannya di sini, kita lihat di sini ya. Berarti urutannya adalah dimulai dari minus 2. Lalu 0. Lalu 1. Dan yang terakhir 3 ya. Iya. Jelas ya semua ya. Ini ya sudah terkonfirmasi semua. Ya. Min 2 0 1 3. Oh ya, kayaknya ada yang salah di sini.
Ini bukan 1, ya, 0. Oke, jadi min 2, 0, 1, 3. Ya, min 2, 0, 1, 3. Sudah semua ya? Nah, sekarang kita gambar yang HP1 dulu, min 2 sampai 3. Min 2 sampai 3. Min 2 sampai 3. Ini dia. Oke. Lalu kita arsir warna biru. Oke. Nah, sekarang HP2. HP2 0 ke kiri. Ya. 0 ke kiri. Satu lagi, 1 ke kanan. Oke. Ya. Arsirannya warna coklat. Tegak ya. Ya, kita lihat di sini sudah ketemu yang double arsir. Ya, ini lagi. Iya, jelas ya. Jadi himpunan penyelesaiannya jelas kelihatan. Ya, himpunan penyelesaiannya ada di sini. Yang ada double arsir ya. Iya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang ini yang pertama, X lebih besar min 2, lebih kecil 0, X lebih besar 1, lebih kecil 3. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya. Jelas ya? Jelas sampai sini? Jadi himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari min 2, lebih kecil dari 0, dan X lebih besar 1, lebih kecil dari 3. Jelas ya sampai sini? Ya, begitulah cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Ya, kita lihat soal yang kedua supaya makin jelas ya. Sebenarnya kita lihat soal yang kedua ya. Kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, itu dia. X log 6 min X lebih besar sama dengan 2. Oke. Kita selesaikan seperti biasa, ada 2 langkah. Step yang pertama. Yang pertama adalah menyamakan basis. X log 6 min X samakan basis, berarti X log X pangkat 2. Boleh ya? Kita coret. Boleh ya? Selanjutnya 6 min X lebih besar X kuadrat. Nah, ini kita pindah ke kiri aja. Min X kuadrat, min X ditambah 6 lebih besar 0. Betul ya? Min X kuadrat, min X tambah 6 lebih besar dari 0. Nah, ini sebaiknya kita kali min 1 aja. Ya. Kita kali min 1. Ya. Ya, kita kali min 1. Sehingga berubah tanda ya. Berarti ini min X kuadrat kali min 1 X kuadrat. Min X kali min 1 positif X. 6 kali min 1 min 6 lebih besar sama dengan 0. Seperti biasa kita faktorkan. Sorry, ini ada yang salah. Berubah tanda ya, jangan lupa. Ya, jangan lupa. Kalau dalam pertidaksamaan, kalau dikali min 1 berubah tanda. Jadi lebih kecil 0 ya.
Oke, kita faktorkan berarti di sini X, di sini X, di sini plus 3 dong, di sini min 2. Ya, faktornya begitu. Lebih kecil 0. Oke. Pembuat nolnya X-nya 2, X-nya minus 3. Oke. Sekarang kita uji garis ya. Uji garis. Nah, kita tuliskan yang terkecil sebelah kiri. Di sini min 3. Oh ya, ini penuh ya. Ini penuh. Kenapa penuh? Karena soalnya mengandung ada sama dengannya ya, jangan lupa. Berarti bulatannya penuh. Kemudian ini 2. Penuh ya, 2. Oke, kita uji 0. Uji 0 di sini. Masukkan ke pertidaksamaan terakhir, berarti ke sini. 0 min 2 dikali 0 plus 3. Oke, jawabnya minus. Berarti minus positif positif. Oke. Nah, karena diminta lebih kecil, perhatikan diminta lebih kecil. Ya, menurut pertidaksamaan terakhir, berarti ambil daerah negatif. Kita ambil daerah negatif ya. Di sini. Oke. Oke ya. Lalu kita arsir. Ya. Kita arsir warna hijau saja. Oke. Nah, kita sebut ini sebagai HP1. Ya, himpunan penyelesaian pertama. Oke. Nah, sekarang kita masuk step 2. Step 2 adalah syarat. Ya, X log 6 min X lebih besar 2. Syaratnya, ya, syarat A lebih besar dari 0, X lebih besar dari 0, X tidak boleh 1. Yang kedua, B lebih besar dari 0, berarti 6 min X lebih besar 0. Oke, yuk kita lakukan syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah X lebih besar 0, A lebih besar 0. Ini kan yang A-nya. X lebih besar 0. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan. Ini ya. Lebih besar 0. Nah, di sini dia 0-nya. Lebih besar berarti ke arah kanan. Tidak perlu uji garis lagi, tidak perlu uji tanda ini karena cuma tinggal artinya cuma tunggal ya. Ya, jawabannya udah pasti ke kanan ya. Jawaban sudah pasti ke kanan. Kita arsir. Tegak aja ya. Oke. Itu dia. X lebih besar dari 0 ya. Kita sebut HP2. Oke. Nah. Lalu syarat yang kedua adalah X tidak boleh 1, A tidak boleh 1. Oke. Tidak boleh 1. Oke, A X tidak boleh 1. Nah, nanti kita lihat di sini ya, nanti di akhir garis bilangan gabungan ya, irisan. Anggap ini HP3. Oke. Nah, sekarang syarat yang ketiga, yaitu B lebih besar dari 0, berarti 6 min X lebih besar 0.
Berarti min X lebih besar min 6. Ya, jangan lupa kita kali min 1. Ya, kita kali min 1. Ya. Sehingga X berubah tanda ya, lebih kecil. Min 6 kali 1 berarti 6. Bisa nangkap ya? Nah, kita gambar garis bilangannya. Ini dia. Ya, itu dia. Kemudian pada 6 di sini. Lebih kecil 6 berarti ke kiri arsiran. Oke. Oke, nah sekarang kita arsir. Arsir ya. Dengan arah arsiran yang berbeda. Oke. Nah, kita katakan ini sebagai HP3. HP4, sorry. Himpunan penyelesaian keempat. Oke. Nah, sekarang solusi akhir. Oke. Penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari HP1 iris HP2 iris HP3 iris HP4. Ya, ada 4. Nah, sekarang kita gambarkan. Ya, itu dia. Kemudian kita tuliskan pembuat nol yang tadi ya. Dimulai dari berapa nih? Ya, min 3. Di sini min 3. Min 3. Habis itu 0. Ya, 0. Lalu 1. Lalu 6. Sorry, 2 dulu. Ya, 2. Dan terakhir 6. Oke, kita cek ya. Kita cek himpunan penyelesaian pembuat nolnya minus 3. Sudah, lalu 0. Sudah, lalu 1. Lalu 2. Yang terakhir 6. Oke. Yuk, sekarang kita arsir. HP1 dulu. Min 3 sampai 2. Min 3 sampai 2 ya. Min 3 sampai 2 kita arsir. Ini. Oke. Ini min 3 sampai 2. Oke. Penuh ya. Arsirannya warna hijau. Kita arsir. Perhatikan arsirannya harus konsisten ya. Kalau hijau, hijau. Biru, biru. Oke. Nah, itu HP1. Kemudian HP2 0 ke kanan. 0 ke kanan. Oke, yang ini dia. Ya. Sorry. 0 ke kanan. Ya, arsirannya warna biru ya. Warna biru. Ini. Harus mencakup semua angka pembuat nolnya ya, sampai melewati pembuat nol semua biar kelihatan. HP3 yang ini, HP3 yang ini nih ya, kira lakukan belakangan, langsung ke HP4 dulu yang ini ya. 6 lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 6 ke kiri.
Ya. Ya, arsirannya warna marun ya, yang ini berarti ke kiri. Yuk kita arsir ke kiri. Ya. Nah, itu dia kelihatan tuh yang 3 kali arsiran ya. Oke. Udah lihat? Ya. Nah, di sini dia hasilnya. Ini dia, yang 3 kali arsiran itu ada di sini. Iya, betul ya. Nah, ada syarat kedua, syarat kedua, yaitu himpunan penyelesaian yang ketiga, tidak boleh satu. Ya, tidak boleh mengandung satu. Nah, jadi kalau kita gambar ini, ya perhatikan, kalau kita gambar, ya, himpunan penyelesaian itu kayak gini. Ya, lihat. Gini ya, ini hasil dari 3 arsiran itu berada pada 0 sampai 2, betul ya? 0 sampai 2, ini 0, ini 2. Tetapi tidak boleh satu. Perhatikan, tidak boleh satu. Nah, satu di sini jadi pembatas. Ya, jadi pembatas. Yang artinya gini, kita gambarkan seperti ini. Ya, pada 1. Di sini ya. Nah, jadi memisahkan 2 daerah arsiran gara-gara tidak boleh satu. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya kita bagi 2. Ini dan ini. Tapi karena tidak boleh satu, jadi kita jawab jadi 2 bagian. Jawaban pertama, jawaban kedua. Nah, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, X lebih besar 1, lebih kecil sama dengan 2. Nah, itu dia himpunan penyelesaiannya. Ya, itu himpunan penyelesaiannya. Ya, bisa aja sih ditulis X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 2 dengan catatan tidak boleh 1. Ya, bisa aja ditulis ya. Bisa aja ditulis seperti ini. X lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan 2 dengan catatan X tidak boleh 1, bisa-bisa aja ditulis ya. Tetapi kalau di pilihan ganda tidak ada, maka jawaban alternatifnya adalah ini. X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1. X lebih besar 1 dan X lebih kecil sama dengan 2. Ya. Nah, itu dia jawaban akhirnya. Oke, itulah jawaban akhir dari soal nomor 2 ini. Oke. Jelas sampai sini ya. Oke, good. Kita lihat contoh soal berikutnya. Ya, contoh soal ketiga. Setengah log 1 min 3x lebih besar dari 2. Oke, ini soal sangat gampang. Oke, yuk, step 1. Step 1. Menyamakan basis. Setengah log 1 min 3x lebih besar setengah log setengah pangkat 2. Boleh. Ya. Nah, kalau kamu menemukan A-nya setengah, sebaiknya menggunakan A log B
kurang dari C atau lebih besar dari C, terserah ya. A log B lebih besar dari C, lalu kita modif menjadi B lebih kecil A pangkat C. Sedangkan yang ini B lebih besar dari A pangkat C. Ya, itu lebih mudah. Nah, sehingga ini menjadi 1 min 3X lebih besar setengah pangkat 2. Ingat ya? Ingat itu ya? A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Itu ya. Jadi kita lanjutkan, berarti 1 min 3X lebih besar dari 1/4. Min 3X lebih besar 1/4 dikurang 1, ya, ini dipindah ya. Betul ya? Sehingga min 3X lebih besar dari min 3/4 ya. 1/4 dikurang 4/4, min 3/4. Oke, lalu ini kita kali min 1. Kali min 1. Sehingga kita dapatkan 3X, jangan lupa ubah tanda, lebih kecil dari 3/4. Ya, kita coret ini. Jadi X lebih kecil 1/4 ya. Nah, ini kita sebut sebagai HP1. Saya gambar ya. HP1 dengan 1/4. Karena dia pembuat nol tunggal, jadi kita langsung saja lebih kecil 1/4 berarti ke kiri. Ya. Nah, kita akhir. Kita akhir ke kiri ya. Oke, ya. Itu dia. Nah, kita sebut ini sebagai HP1. HP1 ya. Oke, masuk step 2. Step 2 adalah syarat. Ya, syarat. Mana yang punya syarat? Ya, jangan lupa ya. A log B lebih besar dari C, syaratnya adalah yang ini. B lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0, A tidak boleh 1. Jadi ya. Nah, di sini yang punya fungsi yang mana? Yang harus diproses. Yang B-nya saja, sedangkan A-nya kan memang sudah terkonfirmasi, lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1. Jadi ini sudah benar, ya. Berarti tinggal yang ini aja kita proses. Ya. Kita proses syaratnya. Jadi A lebih besar dari 0, A tidak boleh 1, B lebih besar dari 0, itu syaratnya. Oke, berarti yang kita proses hanya B sekarang, karena dia yang mengandung X. Berarti syarat 1, yaitu 1 min 3X lebih besar 0. Ya, B lebih besar dari 0 ya syaratnya ini. Sehingga min 3X lebih besar min 1. Ya, nah ini kita kali min 1, ya, kali min 1, ya, sehingga 3X berubah tanda jadinya, jangan lupa lebih kecil. Min 1 kali min 1, 1. Berarti X lebih kecil dari 1/3. Oke, lalu kita bikin garis bilangannya. Ini jawabannya tunggal juga ya. Jawabannya tunggal. Jadi tidak perlu uji nol lagi. Pada 1/3 di sini. Dan begitu 1/3 berarti ke arah kiri juga. Oke. Kita aktif ya dengan arah yang berbeda. Nah, pakai warna hijau saja. Ya.
Oke, kita sebut ini sebagai HP2. Oke. Nah, sekarang himpunan penyelesaian akhir. Himpunan penyelesaian akhir. Oke, berarti apa? HP1 iris HP2 ya. Kita gambarkan garis bilangan gabungan irisannya. Oke. Pembuat nolnya siapa aja di sini? Pembuat nolnya di sini ada 1/4 dan 1/3 ya. Nah, kita gambarkan di himpunan penyelesaian irisan terakhir. Tentunya 1/4 itu lebih kecil dibandingkan 1/3 ya. Oke, irisan yang pertama 1/4 ke kiri. 1/4 ke kiri. Ya. Artirannya adalah warna merah. Nah, ini dia. Oke, sedangkan yang kedua lebih kecil 1/3 ke kiri juga. Ini dia, maaf. Oke. Ya, dengan artiran warna hijau. Oke, kita aktif. Iya, kelihatan ada 2 artiran ya, betul? Nah, himpunan penyelesaiannya berarti di sini. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 1/4. Itu saja, X kurang dari 1/4. Nah, begitu dia cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Jelas ya sampai sini ya? Ya, saatnya kamu untuk berlatih ya. Selamat belajar.